Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs milenial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kahfi TTM. Teman-teman saya biasa memanggil saya Ashabul, Abul, dan juga Bulbul. Dan yang pasti tidak dipanggil Gembul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah komunikasi organisasi oleh dosen pengampu Ibu Ria Amelinda S.Ikom M.Ikom. Di video ini saya diberikan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Mari kita bahas. Sepertinya kita ke hal yang paling mendasar dulu, tentang apa itu pemimpin dan apa itu organisasi. Nah, bagi mahasiswa pasti sudah mengetahui dua hal tersebut, apalagi mahasiswa yang aktif di dalam organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki perilaku yang baik serta menjadi teladan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan yang lebih daripada bawahannya. Ini dalam dunia kerja. Pokoknya, pemimpin bisa kita temukan di mana saja, seperti dalam keluarga, tempat kerja, dalam kelas, apalagi di dalam organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi, sekarang kita masuk di pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh pemateri diklat ketika mahasiswa ingin masuk di dalam organisasi. Ada begitu banyak penjelasan tentang organisasi yang dipaparkan oleh para ahli. Salah satunya J. William Scully, di mana beliau memaparkan bahwa organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, dan dikumpulkan dalam hubungan yang teratur sehingga efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, secara umum, organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya, asalkan memenuhi unsur-unsur organisasi dan memiliki tujuan yang sama, maka itu sudah bisa dikatakan organisasi. Jadi, apa itu kepemimpinan dalam organisasi? Kepemimpinan dalam organisasi adalah seseorang yang menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi, di mana tugas seorang pemimpin ini untuk mengontrol kegiatan yang terjadi di dalam organisasi, semua kegiatan ya, dan menjadi penentu arah bagaimana tujuan organisasi itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik dalam mencapai tujuan organisasi? Kepemimpinan dalam organisasi tentunya berkaitan dengan keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Seorang pemimpin juga tentu tidak terlepas dari rasa percaya diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Cara berpikir seorang pemimpin juga harus mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin itu. Untuk menjadi pemimpin organisasi yang baik, ada beberapa unsur kepemimpinan yang dapat diterapkan, yaitu pertama, menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Maksudnya bagaimana? Setiap anggota organisasi
tentunya butuh tujuan yang ingin dicapai. Nah, ketika anggota diberikan arahan dan tujuan, mereka akan merasa memiliki kontribusi yang mereka lakukan terhadap organisasi. Yang kedua, berkomunikasi dengan efektif. Sebagai pemimpin organisasi, kita harus sering melibatkan komunikasi dengan anggota organisasi agar mereka juga tahu tentang perkembangan organisasi itu sendiri. Yang ketiga, sediakan waktu buat anggota organisasi. Tentunya dalam berorganisasi, anggota juga ingin didengarkan berbicara. Maka dari itu, beri mereka waktu untuk berbicara. Dengarkan dan pahami keinginan mereka. Dengan melakukan hal-hal ini juga, karyawan akan merasa dihargai. Yang keempat, akui prestasi-prestasi anggota kalian. Tentunya, para anggota organisasi memiliki tugas masing-masing. Dan yang pasti mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi, ketika mereka mengerjakannya dengan baik, pujilah mereka. Sebab mereka ingin diberi pengakuan dari pemimpinnya. Seperti itu. Pemimpin juga harus memiliki beberapa sikap agar bisa dihargai dan mampu membawa organisasi dalam kesuksesan pencapaian tujuan. Seorang pemimpin perlu bertindak secara efektif, memiliki sikap yang kuat dan bisa dipercaya. Karena seorang pemimpin mesti memimpin para pengikutnya. Pemimpin harus bisa memberikan bimbingan dan arahan yang baik untuk anggotanya supaya bisa mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Hal-hal tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi perlu dilakukan dengan tindakan juga, tindakan yang nyata. Jadi, pemimpin di dalam organisasi harus menjadi contoh yang baik melalui ucapan dan juga tindakan. Ternyata capek juga ya menjelaskan panjang lebar begini. Bukan main. Nah, itulah semua pembahasan-pembahasan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Salam komunikasi.